Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran yang baru, yaitu kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelumnya, kompetensi dasar kita di sini itu yang pertama, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Dan yang kedua, menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya, indikator kita di sini itu yang pertama, menentukan rumus UKN dari suatu barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan jumlah suatu deret aritmatika. Yang ketiga, menyajikan hasil, menemukan pola barisan dan deret dalam penyelesaian masalah sederhana. Dan yang keempat, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya, tujuan pembelajaran di sini yaitu peserta didik diharapkan dapat menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri, serta menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, sebelum kita mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika, kita terlebih dahulu harus mengetahui apersepsi dari barisan dan deret aritmatika. Nah, jadi apersepsi dari barisan dan deret aritmatika adalah barisan bilangan. Nah, jadi apa sih itu barisan bilangan? Nah, kita lihat. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan suatu aturan tertentu. Nah, ingat ya, barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan suatu aturan tertentu. Ada aturannya ya, bukan diurutkan secara acak. Sebagai contoh di sini untuk barisan yang pertama ada 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat, dari 3 ke 5 ini kan tambah 2, ya kan? Atau 3 tambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya, dari 5 ke 7 juga sama, tambah 2, atau 5 tambah 2 sama dengan 7. Dari 7 ke 9 juga sama, tambah 2. Jadi, untuk bilangan selanjutnya mempunyai aturan yang sama, yaitu tambah 2. Nah, maka bilangan selanjutnya setelah 13 ini berapa? Ayo, kira-kira berapa? Nah, tentu jawabannya adalah, ya, 15. Nah, dari mana kita tahu? Karena kan aturannya sudah jelas, tambah 2. Jadi 13 tambah 2 sama dengan 15, seperti itu. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, ada 28, 25, 22, 19, 16, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat, dari 28 ke 25 kan dikurang 3, atau 28 dikurangi 3 sama dengan 25. Selanjutnya, dari 25 ke 22 juga sama, dikurangi 3, atau 25 dikurangi 3 sama dengan 22. Selanjutnya dari 22 ke 19 juga sama, yaitu dikurangi dengan 3. Nah, maka untuk bilangan selanjutnya juga mempunyai aturan yang sama, yaitu dikurangi dengan 3. Seperti itu. Nah, maka bilangan selanjutnya setelah 16 ini berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Bilangan selanjutnya setelah 16. Ya, tentu jawabannya adalah 13. Nah, dari mana kita tahu? Karena kan aturannya sudah jelas, kurangi 3, ya kan? Jadi 16 kurang 3 sama dengan 13, seperti itu. Nah, jadi barisan bilangan itu adalah himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan suatu aturan tertentu. Nah, ini adalah persepsi dari barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya langsung saja, yang pertama ada barisan aritmatika. Nah, apa sih pengertian dari barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Sebagai contoh, di sini untuk barisannya ada 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah, titik 3 ini disebut dengan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat, di sini dikatakan bahwa barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih tetap antara dua suku barisan yang berurutannya. Nah, kita lihat. Selisih antara 4 dengan 1 kan 3, atau 4 dikurangi 3 sama dengan 1, ya kan? Nah, dikurangi 3 ini maksudnya selisihnya ya, yaitu 3.
Selanjutnya, selisih antara 7 dengan 4 juga sama, yaitu 3, atau 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Selanjutnya, selisih antara 10 dengan 7 juga sama, yaitu 3, atau 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, maka bilangan selanjutnya setelah 13 ini berapa? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak? Bilangan setelah 13 ini berapa? Ya, tentu jawabannya adalah 16. Nah, dari mana kita tahu? Karena kan aturannya sudah jelas, untuk selisihnya mempunyai selisih yang sama, yaitu 3. Nah, maka bilangan berapa yang apabila dikurangi 3 menghasilkan 13? Nah, itu jawabannya adalah 16, karena selisih antara 16 dengan 13 juga sama, yaitu 3, atau 16 dikurangi 3 sama dengan 13. Nah, jadi ini adalah pengertian dari barisan aritmatika. Selanjutnya, rumus barisan aritmatika. Nah, di sini ada bentuk umum dari barisan aritmatika. Ada U1, U2, U3, U4 sampai dengan UKN. Nah, sebagai contoh di sini ada 2, 6, 10, 14, 18, dan 22. Nah, jadi rumus barisan aritmatikanya itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, B ini adalah beda atau selisih yang kita bahas sebelumnya. Nah, cara mencari nilai B adalah B sama dengan UN dikurang UN kurang 1, atau suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Nah, untuk keterangannya di sini kita lihat, yang pertama U1 atau biasa disimbolkan dengan A sama dengan suku pertama, N sama dengan banyaknya suku, B sama dengan beda atau selisih, dan UN sama dengan suku ke N. Nah, jika kita lihat untuk barisannya di sini, nah 2 ini adalah suku pertamanya atau nilai A-nya. Jadi nilai A sama dengan 2. Selanjutnya, N-nya itu adalah banyaknya suku. Jadi mulai dari 2 sampai dengan 22 ini adalah nilai N-nya atau banyaknya suku. Selanjutnya untuk B itu atau bedanya, yaitu selisihnya. Jadi 6 dikurangi 2, atau 10 dikurangi 6, atau 14 dikurangi 10. Jadi suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Atau biasanya B sama dengan U2 dikurangi U1, seperti itu. Kemudian terakhir ada UN. Nah, 22 ini adalah UN-nya atau suku ke N-nya. Jadi rumus barisan aritmatikanya itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Selanjutnya untuk contoh soal di sini, yang pertama, diketahui barisan aritmatika 5, 11, 17, 23, 29, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, tentukanlah untuk yang A U10 atau suku ke-10-nya, dan yang B U30 atau suku ke-30-nya. Nah, kita selesaikan dulu untuk yang A, U10 atau suku ke-10-nya. Nah, langkah pertama itu kita buat dulu rumusnya, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, karena di sini diketahui barisan aritmatikanya itu ada 5, 11, 17, 23, 29, dan seterusnya. Nah, karena diketahui suku pertamanya adalah 5, nah maka A-nya kita ganti dengan 5, atau suku pertamanya itu 5. Selanjutnya, untuk selisihnya itu 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Jadi B-nya kita ganti dengan 6. Nah, jadi UN-nya kita ganti dengan U10 karena T-nya adalah suku ke-10. Jadi U10 sama dengan A-nya kita ganti dengan 5. 5 ditambah N kurang 1. Nah, karena U10, jadi N-nya kita ganti dengan 10. 10 dikurangi 1 dikali dengan B. B sama dengan 6. Jadi dikali 6. Selanjutnya, U10 sama dengan 5 ditambah 10 kurang 1 sama dengan 9 dikali 6. Nah, untuk operasi yang seperti ini, kita selesaikan dulu perkaliannya, baru penjumlahannya. Jadi U10 sama dengan 5 ditambah 54, U10 sama dengan 59. Selanjutnya untuk yang B, U30 atau suku ke-30-nya. Nah, di sini kita masukkan dulu rumus barisan aritmatikanya, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, langkah pertamanya itu kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, di sini karena suku pertamanya adalah 5, jadi A-nya kita ganti dengan 5. Selanjutnya untuk yang B, kita lihat selisihnya. Di sini selisih antara 11 dengan 5 kan 6, atau 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Jadi B-nya kita ganti dengan 6. Nah, selanjutnya UN-nya kita ganti dengan U30 karena T-nya adalah U30. Jadi U30 sama dengan A-nya kita ganti dengan 5. Jadi 5 ditambah
N kurang 1. Nah, karena pertanyaannya adalah U30, jadi N-nya kita ganti dengan 30. Jadi 30 dikurangi 1 dikali dengan B. B sama dengan 6, jadi dikali dengan 6. Selanjutnya, U30 sama dengan 5 ditambah 30 kurang 1 sama dengan 29 dikali 6. Nah, untuk operasi yang seperti ini, kita selesaikan dulu perkaliannya, baru penjumlahannya ya. Jadi, U30 sama dengan 5 ditambah 174, U30 sama dengan 179. Jadi, suku ke-30-nya adalah 179. Selanjutnya yang kedua, suku ke-5 dan ke-9 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 20 dan 32. Nah, pertanyaannya, tentukan suku ke-30 dari barisan tersebut. Nah, untuk contoh soal seperti ini, kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, karena yang diketahui adalah suku ke-5 dan suku ke-9, maka kita gunakan sistem eliminasi. Pertama, U5 sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini adalah rumus barisan aritmetika ya. Kemudian U9 sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, A tambah N kurang 1 kali B kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. Jadi, A tambah 4B. Nah, A tambah 4B ini dari mana? Nah, dari sini. A tambah N kurang 1 kali B. Karena di sini adalah U5, maka A tambah N-nya kita ganti dengan 5. Jadi, A tambah 5 kurang 1 kali B. Jadi, A tambah 5 kurang 1 kan sama dengan 4. Jadi, A tambah 4B. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. Jadi, A tambah 4B sama dengan 20. Nah, nilai 20 ini dari mana? Nah, nilai 20 ini adalah nilai dari suku ke-5-nya, yaitu bernilai 20. Jadi, sama dengan 20. Selanjutnya, untuk yang U9, A tambah N kurang 1 kali B kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya, yaitu A tambah 8B. Nah, A tambah 8B ini dari mana? Nah, dari sini. A tambah N kurang 1 kali B. Karena di sini adalah U9, maka N-nya kita ganti dengan 9. Jadi, A tambah 9 dikurangi 1 dikali B. Jadi, A tambah 9 kurang 1 sama dengan 8 dikali B. Jadi, A tambah 8B. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. Jadi, A tambah 8B sama dengan 32. Nah, 32 ini adalah nilai dari suku ke-9-nya. Nah, ini. Suku ke-9 bernilai 32. Selanjutnya kita eliminasikan. A dikurang A sama dengan habis. Kemudian, 4B dikurang 8B sama dengan negatif 4B. Sama dengan 20 dikurang 32 sama dengan negatif 12. Ya kan? Selanjutnya, B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4. B sama dengan 3. Nah, jadi nilai B-nya adalah 3. Selanjutnya kita substitusikan, kita gunakan untuk bersama yang pertama, U5 sama dengan A tambah 4B. Dan tadi ya, kemudian A tambah 4B kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. Jadi A tambah 4B sama dengan 20. Nah, nilai 20 ini adalah nilai dari suku ke-5-nya. Selanjutnya, A ditambah 4B. Nah, karena B-nya sudah diketahui yaitu 3, maka kita ganti 4 dikali 3. Selanjutnya, A sama dengan 20 dikurangi 12, A sama dengan 8. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai A dan nilai B-nya, di mana A sama dengan 8 dan B sama dengan 3. Selanjutnya, karena ditanya adalah suku ke-30-nya, maka kita gunakan rumus barisan aritmetikanya, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, UN-nya kita ganti dengan U30 sama dengan A-nya sama dengan 8, karena A sama dengan 8 ya. Jadi A-nya 8 ditambah N kurang 1. Nah, karena U30, jadi A-nya kita ganti dengan 30. Jadi 30 dikurangi 1 dikali B. Nah, B-nya berapa? B sama dengan 3. Jadi dikali dengan 3. Selanjutnya, U30 sama dengan 8 ditambah 30 kurang 1 sama dengan 29 dikali 3. Nah, untuk operasi yang seperti ini kita selesaikan dulu perkaliannya, baru penjumlahannya. Selanjutnya, U30 sama dengan 8 ditambah 87, U30 sama dengan 95. Jadi, suku ke-30-nya adalah 95. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga,
Diketahui barisan aritmatika 8, 13, 18, 23 sampai dengan seterusnya. Nah, pertanyaannya, suku keberapakah yang nilainya 158? Nah, untuk contoh soal yang seperti ini kita disuruh cari nilai n-nya. Jadi langsung saja kita buat barisan yang baru, yaitu 8, 13, 18, 23 sampai dengan 158. Nah, kita disuruh cari nilai suku yang bernilai 158 ini. Nah, kita gunakan rumus barisan aritmatikanya, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, UN-nya itu adalah 158 ya. Jadi, UN-nya kita ganti dengan 158. Selanjutnya, A-nya itu berapa? Nah, kita lihat. Karena suku pertamanya adalah 8, maka A-nya kita ganti dengan 8, ya kan? Kemudian 8 ditambah N kurang 1. Nah, N kurang 1 di sini masih tetap ya, karena kita mencari nilai N-nya. Selanjutnya dikali dengan B. Nah, B-nya itu berapa? Nah, kita lihat selisihnya. Karena selisih antara 13 dengan 8 itu adalah 5 atau 13 dikurangi 5 sama dengan 8, maka B-nya adalah 5, begitu ya. Selanjutnya 158 sama dengan 8 ditambah 6. Terus seperti ini kita kalikan dulu. Jadi N dikali 5 sama dengan 5N, kemudian negatif 1 dikali 5 sama dengan negatif 5. Selanjutnya 158 sama dengan 5N nya kita pindahkan ke depan aja. Jadi 5N ditambah 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi 5N ditambah 3. Selanjutnya 5N sama dengan 158 dikurangi 3. 5N sama dengan 155, N sama dengan 155 dibagi 5. Nah, N sama dengan 31. Jadi suku yang bernilai 158 adalah 31. Selanjutnya yang kedua yaitu deret aritmatika. Nah, langsung saja. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan, yaitu barisan aritmatika. Sebagai contoh, di sini ada barisan aritmatika, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, sampai dengan 57. Nah, ini merupakan barisan aritmatika ya, karena mempunyai beda atau selisih yang sama, yaitu 3. Nah, selanjutnya, jika suku-suku pada barisan aritmatika ini dijumlahkan, yaitu 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 15 ditambah sampai dengan 57. Nah, yang ini ya, 3, 6, 9, 12, 15 sampai dengan 57. Nah, jika suku-sukunya ini dijumlahkan, nah maka penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika ini disebut dengan deret aritmatika. Selanjutnya rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika. Nah, di sini ada bentuk umum dari deret aritmatika, yaitu U1 tambah U2 ditambah U3 tambah U4 tambah sampai dengan U ke N. Nah, ini merupakan penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Sebagai contoh, di sini ada 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 tambah 18 dan tambah 22. Nah, penjumlahan dari suku-suku ini disebut dengan jumlah N suku pertama atau biasa disebut dengan Sn. Nah, jadi rumus Sn itu yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B, atau Sn sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, keterangannya di sini Sn sama dengan jumlah N suku pertama, U1 atau biasa disimbolkan dengan A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih, N sama dengan banyaknya suku, dan UN sama dengan suku KN. Nah, jika kita lihat pada barisan di sini, nah 2 ini adalah suku pertamanya atau bilangan pertamanya. Selanjutnya, B-nya itu adalah beda atau selisihnya, yaitu U2 dikurang U1. Jadi 6 kurang 2 sama dengan 4. Jadi selisihnya itu adalah 4. Selanjutnya N-nya itu adalah banyaknya suku. Nah, dari 2 sampai dengan 22 ini adalah banyaknya suku. Selanjutnya UN itu adalah suku KN. Dan penjumlahan dari suku-suku pada barisan ini disebut dengan Sn-nya. Selanjutnya contoh soal yang pertama yaitu
Diketahui deret aritmatika 9 tambah 13 tambah 17 tambah 21 tambah 25 tambah sampai dengan seterusnya. Nah, pertanyaannya, tentukan untuk yang A S20 atau jumlah 20 suku pertamanya dan yang B S50 atau jumlah 50 suku pertamanya. Nah, di sini kita selesaikan dulu yang A S20 atau jumlah 20 suku pertamanya. Nah, di sini kita masukkan rumus dari aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, di sini kita lihat dari aritmatikanya, karena bilangan pertama atau suku pertamanya adalah 9, maka A-nya adalah 9. Selanjutnya selisihnya di sini 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Jadi selisihnya ada 4 atau bedanya adalah 4. Jadi kita buat, karena tanya adalah S20, maka Sn-nya kita ganti dengan S20. Jadi S20 sama dengan N per 2. Nah, karena S20, maka N-nya kita ganti dengan 20. Jadi 20 per 2 dikali 2 kali A. Nah, karena A-nya 9, maka kita ganti 2 kali 9. Ditambah N kurang 1. Nah, karena N-nya 20, maka N-nya kita ganti dengan 20. 20 kurang 1 dikali dengan B. B sama dengan 4, jadi dikali dengan 4. Selanjutnya, S20 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10 dikali 2 kali 9 sama dengan 18 ditambah 20 per 1. Nah, 20 per 1 sama dengan 19 dikali 4. Nah, untuk operasi yang seperti ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Kita selesaikan dulu perkalian ini baru penjumlahannya. Nah, S20 sama dengan 10 dikali 18 tambah 76. S20 sama dengan 10 dikali 94, S20 sama dengan 940. Selanjutnya yang B, S50 atau jumlah 50 suku pertamanya. Nah, di sini kita masukkan rumus dari aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, langkah pertamanya itu kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, karena kita sudah tahu nilai A dan nilai B-nya, maka langsung saja S50, karena nilainya adalah S50, maka Sn-nya kita ganti dengan S50 sama dengan N per 2. Nah, karena S50, maka N-nya kita ganti dengan 50. 50 per 2 dikali dengan 2A. Nah, karena A-nya 9, jadi kita ganti 2 kali 9 ditambah N kurang 1. Nah, karena S50, jadi N-nya kita ganti dengan 50. 50 kurang 1 dikali dengan B. B sama dengan 4, jadi dikali 4. Selanjutnya, S50 sama dengan 50 per 2 sama dengan 25 dikali 2 kali 9 sama dengan 18 ditambah 50 kurang 1 sama dengan 49 dikali 4. Nah, untuk operasi yang seperti ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Kita selesaikan dulu perkaliannya baru penjumlahannya. Jadi S50 sama dengan 25 dikali 18 tambah 196. S50 sama dengan 25 dikali 214. S50 sama dengan 5350. Jadi jumlah 50 suku pertamanya adalah 5350. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Diketahui suku ke-10 dan ke-14 suatu deret aritmatika berturut-turut adalah 54 dan 74. Pertanyaannya, tentukan jumlah 30 suku pertama deret tersebut. Nah, untuk contoh soal seperti ini kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, karena yang diketahui adalah suku ke-10 dan ke-14, maka di sini kita gunakan sistem eliminasi. Nah, yang pertama, U10 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini adalah rumus barisan aritmatika ya. Dan U14 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, A tambah N kurang 1 kali B kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya, yaitu A tambah 9B. Nah, A tambah 9B ini dari mana? Nah, dari sini. A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini kan U10, maka N-nya kita ganti dengan 10. Jadi A tambah 10 kurang 1 kali B. A tambah 10 kurang 1 sama dengan 9, jadi A tambah 9B. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. A tambah 9B sama dengan 54. Nah, 54 ini dari mana? 54 ini adalah
nilai dari suku ke-10-nya. Nah, karena suku ke-10 bernilai 54, jadi sama dengan 54. Selanjutnya, A tambah N kurang 1 kali B kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. A tambah 13B. Nah, A tambah 13B ini dari mana? Nah, dari sini A tambah N kurang 1 kali B. Karena di sini U14, maka N-nya kita ganti dengan 14. Jadi, A tambah 14 kurang 1 kali B. Nah, A tambah 14 kurang 1 sama dengan 13, jadi A tambah 13B. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. A tambah 13B sama dengan 74. Nah, 74 ini adalah nilai dari suku ke-14-nya. Jadi, suku ke-14 bernilai 74, jadi sama dengan 74. Selanjutnya, kita eliminasikan A dikurang A sama dengan habis atau 0. Selanjutnya, 9B dikurang 13B sama dengan negatif 4B. 54 dikurang 74 sama dengan negatif 20. Nah, B sama dengan negatif 20 dibagi dengan negatif 4. B sama dengan 5. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai B-nya adalah 5. Selanjutnya kita gunakan sistem substitusi. Nah, di sini kita gunakan U10. Nah, U10 sama dengan A tambah 9B. Seperti yang tadi ya. Nah, A tambah 9B kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. A tambah 9B sama dengan 54. Nah, 54 ini adalah nilai suku ke-10-nya. Nah, A tambah 9 kali B. Nah, karena B-nya sudah kita ketahui yaitu 5, maka B-nya kita ganti dengan 5. A tambah 9 kali 5 sama dengan 54. A sama dengan 54 dikurang 45. Nah, A sama dengan 9. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai A dan nilai B-nya, di mana A sama dengan 9 dan B sama dengan 5. Selanjutnya, karena yang tanya adalah jumlah 30 suku pertamanya, jadi kita buat rumus dari aritmatikanya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N per 1 kali B. Nah, karena tanya adalah jumlah 30-nya, jadi Sn-nya kita ganti dengan 30. Jadi, S30 sama dengan N per 2, karena tanya adalah jumlah 30 suku pertamanya, jadi N-nya kita ganti dengan 30. 30 per 2 dikali 2 kali A. Nah, karena A-nya 9, jadi A-nya kita ganti dengan 9. 2 kali 9 ditambah N kurang 1. Karena N-nya 30, jadi N-nya kita ganti dengan 30. 30 kurang 1 dikali dengan B, di mana B sama dengan 5, jadi dikali 5. Selanjutnya, S30 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15, dikali 2 kali 9 sama dengan 18, ditambah 30 kurang 1 sama dengan 29 dikali 5. Nah, untuk operasi yang seperti ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Kita selesaikan dulu perkalian ini baru penjumlahannya. Jadi S30 sama dengan 15 dikali 18 tambah 145. S30 sama dengan 15 dikali 163. S30 sama dengan 2445. Jadi jumlah 30 suku pertamanya adalah 2445. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Hitunglah jumlah N suku pertama dari aritmatika berikut. 4 tambah 8 tambah 12 tambah 16 tambah sampai dengan 200. Nah, di sini kita cari tahu dulu nilai N-nya. Nah, baiknya suku dari deret ini kita cari tahu dulu, baru kita jumlahkan. Nah, di sini kita masukkan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N per 1 kali B. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. A tambah N kurang 1 kali B sama dengan UN. Nah, kita lihat, karena barisan pertama atau suku pertamanya adalah 4, maka A-nya kita ganti dengan 4. Jadi, A-nya 4 ditambah N kurang 1. Karena kita mau cari tahu nilai N-nya, jadi N-nya di sini masih tetap ya. N kurang 1 dikali B. Nah, B-nya kita lihat selisihnya. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Jadi, B-nya kita ganti dengan 4. Sama dengan UN. Nah, di sini UN-nya adalah 200. Jadi, UN-nya kita ganti dengan 200. Selanjutnya, 4 ditambah N kali 4 sama dengan 4N. Kemudian negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Sama dengan 200. Nah, 4 dikurang 4 sama dengan habis. Jadi, tinggal 4N sama dengan 200. N sama dengan 200 dibagi 4.
N sama dengan 50. Jadi N-nya ini adalah 50. Kemudian kita cari jumlah 50 suku pertamanya karena N-nya adalah 50. Nah, kita buat rumus dari aritmetikanya. Sn sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, kita gunakan rumus yang ini karena sudah diketahui UN-nya. Nah, karena UN di sini adalah 200 sudah diketahui, jadi kita gunakan rumus yang N per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, selanjutnya, karena N-nya adalah 50, jadi Sn-nya kita ganti dengan S50 sama dengan N per 2, karena N-nya 50, jadi N-nya kita ganti dengan 50. 50 per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, U1-nya atau bilangan pertamanya 4, jadi kita ganti U1-nya 4 ditambah UN-nya. Karena UN-nya 200, jadi UN-nya kita ganti dengan 200. Selanjutnya, S50 sama dengan 50 per 2 sama dengan 25 dikali 4 tambah 200 sama dengan 204. Selanjutnya, S50 sama dengan 5100, jadi jumlah 50 suku pertamanya adalah 5100. Selanjutnya contoh soal yang keempat, yaitu jumlah semua bilangan asli antara 200 dan 500 yang habis dibagi 6 adalah 6. Untuk contoh soal seperti ini, kita cari tahu dulu bilangan asli antara 200 dan 500. Artinya, bilangan asli antara 200 sampai 500 yang habis dibagi dengan 6 atau yang dapat dibagi dengan 6. Nah, di sini kita buat deretnya karena intinya adalah jumlah, maka kita buat deretnya. 204 tambah 210 tambah 216 tambah sampai dengan 468. Nah, ini adalah bilangan asli yang dapat dibagi dengan 6 atau yang habis dibagi dengan 6. Nah, selanjutnya kita cari banyaknya suku dari 204 sampai 468 ini. Kita gunakan rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini karena UN-nya adalah 468, maka kita ganti dengan 468 sama dengan, kita lihat bilangan pertama atau suku pertamanya adalah 204. Jadi A-nya kita ganti dengan 204. Nah, A-nya kita ganti dengan 204 ditambah N kurang 1. Karena N-nya mau kita cari, jadi N di sini masih tetap ya. N kurang 1 dikali dengan B. Nah, kita lihat selisihnya di sini 210 dikurang 204 kan sama dengan 6. Jadi B-nya kita ganti dengan 6. Selanjutnya 468 sama dengan 204 ditambah N kali 6 sama dengan 6N. Kemudian negatif 1 dikali 6 sama dengan negatif 6. Kemudian 468 sama dengan 6N ditambah 168. Ini dari 204 dikurang dengan 6, 168. Selanjutnya 6N-nya kita pindah ke ruas sebelah kirinya. Jadi 6N sama dengan 468 dikurang 168. 6N sama dengan 300. N sama dengan 300 dibagi 6. N sama dengan 50. Jadi baiknya suku dari deret ini adalah 50. Kemudian kita jumlahkan. Kita masukkan rumus dari aritmetikanya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, karena N-nya 50, maka kita ganti Sn-nya dengan S50 atau jumlah 50 suku pertamanya. Nah, S50 sama dengan N per 2, nah ini kita ganti dengan 50 karena S50, jadi 50 per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, U1-nya di sini atau bilangan pertamanya atau suku pertamanya kita lihat di sini 204, maka U1-nya kita ganti dengan 204 ditambah dengan UN-nya yaitu 468. Jadi ditambah 468. Selanjutnya S50 sama dengan 50 bagi 2 atau 50 per 2 sama dengan 25 dikali 702. Selanjutnya S50 sama dengan 17.550. Jadi jumlah 50 suku pertamanya adalah 17.550. Nah, kesimpulan di sini yaitu yang pertama, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Bentuk umum dari barisan aritmetika yaitu U1, U2, U3, U4 sampai dengan U ke N.
Selanjutnya yang kedua, deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan aritmatika. Nah, bentuk umum dari deret aritmatika yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 ditambah sampai dengan U ke N. Selanjutnya yang ketiga, rumus barisan aritmatika suku ke N adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, selanjutnya yang keempat, rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B atau Sn sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.